Anak laki-laki itu melihat sebuah busur yang memancarkan cahaya aneh. Dengan rasa ingin tahu, ia mengambil busur itu dari udara. Saat ia menarik tali busur, udara seketika berubah menjadi anak panah tajam. Kemudian, anak panah itu berubah menjadi naga emas dan melesat lurus ke langit. Naga emas itu menembus pegunungan di kejauhan. Suara gemuruhnya menarik perhatian para tetua klan. Mereka menyadari bahwa seseorang telah menyentuh busur itu, sehingga mereka segera bergegas ke halaman untuk memeriksanya. Busur ini memiliki berat hingga 500 kg. Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menariknya. Para tetua memerintahkan agar orang yang telah menembakkan anak panah itu segera ditemukan. Orang inilah yang akan menjadi kunci kebangkitan klan. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang tersebut adalah anak laki-laki yang selama ini selalu diremehkan. Paman si anak telah lama mengincar posisi kepala klan. Ia memerintahkan semua orang untuk menyerahkan kekuasaan. Sang nenek bersikeras bahwa siapapun yang ingin menjadi kepala klan harus memenangkannya melalui duel yang adil. Aturan kompetisi sangat sederhana. 60 cakram terbang dilemparkan ke udara pada saat yang bersamaan. Siapapun yang mengenai cakram terbanyak dengan anak panah akan menjadi pemenang. Meskipun ibu si anak memiliki kemampuan tempur yang rendah, ia tetap mengumpulkan keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Pada ronde pertama, sang ibu hanya berhasil mengenai satu cakram terbang. Semua orang mulai mengejeknya tanpa ampun. Pada saat itu, anak laki-laki itu sengaja buang air kecil ke arah mulut botol. Ia berteriak keras bahwa anginnya terlalu kencang sehingga sulit membidik. Sang ibu langsung menyadari bahwa putranya sedang mengingatkannya tentang arah angin. Ia pun menyesuaikan posisinya dan kembali melempar anak panah. Kali ini, ia berhasil mengenai 9 cakram terbang. Namun, lawannya masih mencemooh kemampuannya. Ketika murid lawan naik ke panggung, ia langsung mengenai 6 cakram terbang hanya dalam ronde pertama. Ia yakin bahwa kemenangan sudah di tangannya. Namun saat ia melempar anak panah untuk kedua kalinya, anak laki-laki itu diam-diam melambaikan jarinya untuk mengendalikan arah anak panah. Kali ini, murid lawan hanya berhasil mengenai 3 cakram. Nenek itu memperhatikan dan menyadari bakat luar biasa si anak. Pada ronde kedua, kakak seperguruan lawan maju ke arena. Ia berhasil mengenai 16 cakram pada percobaan pertama, lalu 10 cakram lagi pada percobaan berikutnya. Semua orang terkejut oleh kemampuannya. Ia berjalan dengan angkuh dan berteriak, menantang siapapun untuk maju. Saat itulah nenek mendekati anak laki-laki itu dan memintanya naik ke panggung. Semua orang tertawa mengejek, mengira ia hanya mengirim seorang anak kecil untuk bertanding. Namun, nenek telah lama melihat kekuatan tersembunyi dalam diri cucunya. Anak laki-laki itu melangkah ke arena. Ia mengeluarkan kain hitam dan menutup matanya. Ia juga berteriak agar semua cakram terbang dilemparkan sekaligus. Saat cakram-cakram itu melayang di udara, ia menentukan posisi mereka hanya melalui pendengarannya. Ia melempar anak panah. Anak panah itu melesat bolak-balik di udara dan dalam sekejap menghancurkan semua cakram terbang. Barulah saat itu semua orang menyadari bahwa anak laki-laki itu sebenarnya adalah seorang ahli tersembunyi.